Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau jujur dalam hidup ini, pastilah kita memiliki pelbagai liku-liku kehidupan, baik pribadi, baik dalam pekerjaan, bahkan mungkin dalam hidup berpacaran sekalipun, banyak liku-likunya. Mungkin sebagian kita senang, atau mungkin begitu berat, baik dalam studi, dalam sekolah, dan lain-lain. Liku-liku kehidupan itu juga bisa terjadi dalam pelbagai suka maupun duka, atau mungkin ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang untung, ada yang rugi. Semua ada berbagai kesulitan dan sukacita mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Tetapi firman Tuhan hari ini justru di tengah-tengah pelbagai kehidupan seperti itulah kita seharusnya sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, setia berseru kepadanya dalam berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Tentu kita boleh mendaftarkan pergumulan apa yang kita hadapi itu. Dalam semua hal itulah juga kita diserukan setia berseru kepada Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, berseru di sini bukan sekedar asal berseru saja. Bukan berseru hanya sekedar di bibir saja secara harafiah. Kalau orang hanya berseru melalui mulut tapi tidak dengan hati, itulah yang Yesus pernah tegur orang-orang Farisi dalam Matius 15 ayat 8. Mulut orang ini memuliakan saya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Jadi mulutnya doang yang memuji Tuhan, tetapi seluruh organ-organ tubuh yang lain tidak ikut memuji Tuhan. Maka ada pernah anekdot ketika seorang percaya yang beriman, malaikat pergi ke surga. Ini dia sebut dengan anekdot, lalu dilihat di situ banyak potongan-potongan bibir yang bergerak-gerak seperti ini. Semua bibir di situ. Lalu orang yang diselamatkan ini bertanya kepada malaikat. Malaikat, ini kok banyak bibir-bibir saja yang terpotong di surga ini. Ada apa dengan mereka semua? Lalu malaikat Tuhan mengatakan, inilah orang-orang yang ketika di bumi hanya memuliakan Tuhan dengan bibirnya doang. Tetapi tubuhnya yang lain menghina Tuhan, mengolok-olok Tuhan, dan tidak pernah turut menyembah Tuhan. Jadi inilah orang yang menyembah dengan silat lidah saja, tetapi tidak dengan hati, dengan seluruh totalitas kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kalau Tuhan memanggil kita berseru kepada Tuhan dalam pelbagai kehidupan kita, tentu bukan maksudnya sekedar berseru seperti ayat-ayat mantra, seperti ayat-ayat sulap atau bim salabim, langsung kita selamat. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi seruan dari mulut didorong dari hati yang paling mendalam, dari hati sanubari, dari segenap totalitas kehidupan kita, lalu itulah yang keluar melalui mulut kita. Mari kita baca sebentar ayat yang sudah biasa dalam Matius 7 ayat 21.
Coba anak-anak sekalian, anak-anak muda kita segarkan ayat ini, Matius 7 ayat 21 ini. Supaya jangan dikira sekali berseru langsung jadi. Berpacaran saja kamu sekaligus I love you langsung diterima, gak enak juga rasanya. Berseru saja juga Tuhan minta betul-betul dari hati yang paling mendalam. Tapi kalau itu hanya seruan lip service, Tuhan menolak. Tidak menerima seruan seperti itu. Coba anak-anakku sekalian Matius 7 ayat 21 kita baca bersama-sama. 3 ya. Iya. Jadi itu pembacaan Alkitab yang masih hanya minum teh dan 1 roti. Coba sekarang dulu kita baca dengan sesudah sarapan pagi dengan penuh sukacita bahwa kita berseru kepada Tuhan. Kita kembali baca 1, 2 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. No way, kata Tuhan. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Antara berseru dan melakukan jangan dipisah-pisah. Berseru dan melakukan satu kesatuan yang utuh. Ibarat kita bernapas dengan tubuh kita ini jangan dipisah-pisah. Kalau nafasmu sudah berpisah dengan tubuhnya, ya sudah dead dong, udah mati tuh. Manusia itu ialah kalau menyatu nafas kehidupannya dengan tubuhnya, barulah manusia. Kalau ada tubuh tanpa nafas, itu namanya bangkai. Tetapi kalau ada tubuh, nafas dan di situ, itulah manusia. Sama seperti itulah berseru dan melakukan kehendak Allah, dua sisi kehidupan yang tidak boleh dipisah-pisah. Jadi sebanyak apapun seruan kita dalam hidup, sebanyak apapun kita baca Alkitab, kalau tidak dilakukan, ya nggak ada gunanya. Itu seruan yang seperti diungkapkan kepada angin lalu terbang begitu saja, terbuang tanpa makna. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, berseru yang diselamatkan itu ialah adanya pengakuan yang sungguh dari hati yang mendalam. Orang yang berseru itu mempercayai apa yang dia serukan. Dan apa yang dia serukan itu dipercayai dengan sungguh. Nah, inilah yang kita maksud seruan yang sungguh. Jadi bukan seruan kaleng-kaleng, sekedar berseru lalu aman. Dalam iman kita berseru kepada Tuhan. Berseru dalam iman dan apa yang kau imani itulah yang engkau serukan kepada Tuhan. Ibarat gula dengan air, susah memisahkan yang mana gula dengan air. Seperti itulah juga orang yang berseru dan beriman di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini seruan pertama, serukanlah apa yang kau percayai kepada Tuhan. Tetapi sama harganya dengan itu, percayailah apa yang kau serukan. Jangan hanya berseru kepada Tuhan tapi tidak dipercayai, tetapi kalau sudah kita berseru kepada Tuhan, kita percaya apa yang kita serukan. Dalam hidup sehari-hari juga begitu. Imani apa yang kau kerjakan.
dan kerjakan apa yang engkau imani. Sebab banyak orang bekerja tapi tidak diimani. Sebaliknya banyak orang katanya beriman kepada Tuhan tapi tidak mau mengerjakannya. Misalnya kebaikan dan lain-lain. Atau misalnya dengan situasi COVID yang masih tetap kita hadapi, kalau kita juga meminta kepada Tuhan, Tuhan jauhkanlah COVID bencana dari kami, itu betul kita seru. Tetapi kita lakukan juga yang kita serukan, misalnya dengan setia berprotokoler kesehatan, tidak bersalaman dulu untuk sementara, tetapi komit dengan protokoler kesehatan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, saudaraku yang kekasih, sekali lagi coba kita buka dulu Matius 7 ayat 21 dan 23, bahwa Tuhan menolak orang yang sekedar berseru tapi tidak melakukan apa yang dia serukan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kita teruskan dulu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Lalu ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam hidup bersahabat saja, kalau kita sok kenal kepada kawan kita, lalu dia mengatakan, saya enggak mengenal lu, itu sudah sakit hati itu. Apalagi kalau kita di hadapan Tuhan, saya tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku. Sakit. Mudah-mudahan nanti Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu kepada remaja HKBP Rawamangun. Tapi kalau kita misalnya rajin beribadah di sini, tidak melakukan apa yang kita baca, lalu naik ke surga untuk dihakimi oleh Tuhan, siapa do? Katanya, saya enggak pernah mengenal kamu. Wah, malunya bukan main, sakitnya bukan main. Itu sebabnya ketika pernah ada satu pesta, Yesus mengundang ke sebuah perjamuan, ada orang yang tidak pakaian pesta. Maka tuan rumah berkata, aku tidak mengenal lo. Lalu pulang. Pakaian itu maksudnya bukan sekadar baju yang dimaksud, tapi pakaian kita adalah perilaku kita, perbuatan kita, kata-kata kita yang memberkati, kesungguhan kita, kerajinan kita, dan hal-hal yang lain. Itulah pakaian orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah ada jaminan kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ada hikmahnya, ada upahnya. Kalau memang tidak ada, ya buat apa berseru lama-lama, panjang-panjang. Tapi tentu ada hikmah yang jauh lebih besar dibanding dengan seruan kita. Nah, mari kita baca Mazmur 50 ayat 15. Jadi bukan asal berseru, tapi ada hikmah, ada berkat, ada jaminan bagi setiap orang percaya
Kalau sungguh-sungguh dia berseru, dia beroleh berkat. Mazmur 50 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Ya, apa di sini? Ada 3 ya. Ada berseru dalam kesesakan, Tuhan meluputkan. Artinya kita dilepaskan, diselamatkan. Tapi jangan lupa kacang akan kulitnya. Sesudah diselamatkan lalu lari entah kemana. Ayat bagian C mengatakan, dan engkau memuliakan aku. Jadi berseru dalam kesesakan, aku akan meluputkan engkau, tapi jangan lupa kacang akan kulitnya, lalu engkau akan memuliakan aku. Adakah orang-orang yang berseru dalam Alkitab kita ini, yang sungguh-sungguh berseru dalam kesesakannya dijawab oleh Tuhan? Banyak. Ketika orang Israel pernah berbulan-bulan tidak ada hujan, ya, dalam 1 Samuel pasal 12, lalu Samuel didorong oleh semua bangsa Israel, Samuel, kita akan celaka dan mati karena sudah berbulan-bulan hujan tidak turun. Lalu apa yang kalian inginkan, kata Samuel? Samuel, atas nama kita semua bangsa yang telah berdosa ini, berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mohonlah hujan agar diturunkan oleh Tuhan. Nanti kamu baca dalam 1 Samuel 12, khususnya ayat 18, apa yang terjadi? Pelan-pelan Tuhan menurunkan hujan. Mulai rintik-rintik duluan, lalu gerimis-gerimis, lama-lama menjadi hujan yang sangat deras. Tapi bukan seperti pernah kejadian di Medan. Waktu itu juga pernah kekeringan musim kemarau. Lalu gereja Sumatera Utara Okumene dipimpin oleh ketua Esekum PGI waktu itu berdoa untuk memohon hujan. Lalu ada seorang ibu-ibu yang muda, masih cantik, bawa payung ke tempat berdoa ini. Apa kata orang kepada perempuan muda yang cantik itu? Kasihan deh lo ibu yang cantik ini, cantik-cantik begini, pikirannya tidak waras. Lah kenapa tidak waras? Masa secantik itu ibu-ibu, hujan tidak ada turun, matahari sangat terik, tapi dia bawa payung. Anak siapa ini? Siapalah suaminya ini? Kasihan dia. Mungkin dia kedengar kupingnya sedikit, tapi ibu ini mengatakan, kita kan berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk memohon hujan. Kalau kita berseru berdoa kepada Tuhan, masa kita tidak percaya kalau Tuhan akan menjawab doa-doa kita? Lalu orang-orang lain pada tertawa-tertawa, mengejek-ngejek dia. Ya makin kasihan, cantik-cantik begini, orangnya tidak waras. Selesai ibadah 10 menit setelah itu mulailah gerimis. Mulailah rintik-rintik hujan. Lama-lama hujan pun turun. Lalu ketika semua orang banyak pulang, ibu-ibu yang muda ini melihat ibu-ibu yang mengejek tadi. Bu, saya yang kurang waras atau ibu-ibu yang tidak percaya? Kalau kita berseru kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya, buat apa kita berseru? Itulah yang disebut dengan seruan kaleng-kaleng tadi. Tapi kalau kita berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan,
maka kita sejatinya percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa-doa yang kita sampaikan. Anak-anak muda sekalian yang beribadah di rumah Tuhan maupun yang mengikuti live streaming ini, apapun pengalamanmu, apapun pergumulanmu, apapun cita-citamu dan harapan yang engkau tancapkan dalam dirimu di masa depan, tetaplah berseru. Setiap orang yang kalau diserukan dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling mendalam, yakin dan percaya, Tuhan akan menjawab seruan dan doa-doa kita. Maka jadilah anak-anak muda, remaja-remaja yang setia berseru bahwa kitalah anak-anak Tuhan yang akan beroleh berkat atas kesetiaan kita sungguh-sungguh berseru kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.